Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Winia Hidayah, NIM 2013477 dari Prodi Manajemen Perdagangan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah produk susu kedelai sebagai tugas komunikasi bisnis saya. Baiklah, yang pertama definisi susu kedelai. Susu kedelai merupakan cairan putih kekuningan hasil dari kegiatan pengolahan pangan fungsional yang berasal dari kedelai dengan cara digiling, diekstrak dengan air dan dicampur pemanis dengan perbandingan tertentu, kemudian direbus sampai matang. Untuk mendapatkan susu kedelai yang unik dan lebih disukai, maka biasanya ditambahkan dengan flavor atau senyawa esensial untuk memberikan berbagai cita rasa. Susu kedelai mengandung serat kasar dan tidak mengandung kolesterol, sehingga cukup baik bagi kesehatan. Selain itu, susu kedelai tidak mengandung laktosa sehingga dapat dikonsumsi oleh penderita laktusi intoleran. Kemudian langkah-langkah pembuatan susu kedelai. Yang pertama, penyortiran dengan tujuan untuk memilih biji-biji kedelai yang berkualitas baik. Yang kedua, pencucian dengan tujuan menghilangkan kotoran-kotoran yang melekat pada biji kedelai. Yang ketiga, perendaman dengan tujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses pelepasan kulit ari agar memudahkan proses penggilingan. Yang keempat, penggilingan dilakukan dengan air dengan perbandingan 1:6. Dengan menggunakan perbandingan ini akan dihasilkan kekentalan seperti pada susu sapi dan juga akan didapatkan protein susu yang lebih tinggi. Nomor 5, penyaringan dengan tujuan untuk memperoleh sari kedelai. Filtrat inilah yang nantinya akan menjadi susu kedelai. Yang keenam, pemanasan dilakukan pada proses akhir pembuatan susu kedelai, tujuan untuk mematikan semua organisme yang bersifat patogen dan sebagian mikroorganisme yang ada sehingga tidak merubah cita rasa maupun komposisi susu. Kemudian manfaat susu kedelai. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa wanita yang meminum susu kedelai setiap hari memiliki risiko osteoporosis 56% lebih rendah dibandingkan dengan wanita yang tidak meminumnya. Selain itu, susu kedelai dapat meringankan gejala menopause seperti sensasi rasa panas dan berkeringat di malam hari. Kedelai juga diduga dapat membantu fungsi kognitif wanita yang berusia di bawah 65 tahun. Manfaat susu kedelai lainnya yang ada dalam kedelai yang baik bagi tubuh. Pertama, susu kedelai mengandung protein yang hampir sama banyaknya dengan susu sapi, tapi dengan kalori yang lebih rendah. Kedua, vitamin D penting untuk kesehatan tulang. Banyak susu kedelai yang dijual telah ditambahkan dengan vitamin D. Ketiga, vitamin B12 membantu memproduksi sel darah merah sehingga mencegah anemia. Sumber vitamin B12 antara lain adalah telur dan produk susu. Namun, bagi kaum vegetarian atau mereka yang alergi terhadap susu sapi, konsumsi susu kedelai dapat membantu melengkapi kebutuhan vitamin B12. Keempat, susu kedelai juga mengandung zinc yang penting untuk sistem kekebalan tubuh. Kelima, kedelai tinggi akan kandungan asam lemak, seperti omega 3 yang dapat membantu mengurangi kadar lemak darah, kolesterol total dan trigliserida, sehingga mengurangi risiko penyakit jantung, koroner, dan serangan jantung. Berkat kandungan nutrisinya yang beragam, susu kedelai juga baik dikonsumsi oleh ibu hamil, asalkan jumlahnya tidak berlebihan. Kemudian kandungan gizi dalam setiap 100 gram biji kedelai kering, yang mana kalori 268, protein 30,90, lemak 15,10, karbohidrat 30,10, kalsium 196, fosfor 506, zat besi 6,90, vitamin A 9,95, vitamin B 0,93, vitamin C 0, air 20, bagian yang dapat dimakan 100, jadi bagian yang dapat dimakan 100. Ini adalah gambar dari susu kedelai.
Sekian yang dapat saya sampaikan tentang produk susu kedelai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.